Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast WCM, Waktu Cerita Mahasiswa. Hai guys semuanya. Kali ini adalah podcast perdana kami dari WCM Podcast. Pasti kalian penasaran tuh, apa sih yang dimaksud dengan WCM Podcast? WCM Podcast ini adalah podcast yang dibuat oleh para mahasiswa dan mahasiswi ilmu komunikasi dari Universitas Malikul Saleh. Dan aku Nurul. Kali ini aku nggak sendirian. Hari ini aku sudah bersama dengan Kakak Ara sebagai narasumber kita kali ini. Kakak Ara ini adalah seorang mahasiswi dari Universitas Malikul Saleh. Hai Kakak Ara. Hai. Boleh diperkenalkan diri nggak sih Kakak Ara? Halo semuanya, perkenalkan aku Zahra Sabila Zulka. Aku mahasiswi ilmu komunikasi di Universitas Malikul Saleh dan sekarang aku udah semester 6. Oke, untuk Ara. Oke guys, kali ini kita akan membahas. Kalian tahu nggak sih apa yang kita bahas kali ini? Kali ini kita akan bahas mengenai tentang prestasi dari mahasiswa, yaitu Kakak Ara yang nggak lain nggak bukan seorang novelis. Pasti teman-teman tuh nggak asing lagi dengan seorang novelis, atau yang bagi yang sering baca novel pasti nggak asing lagi dengan hal itu. Kali ini kita akan membahas tentang novelis dan dari pengalaman Kakak Ara. Bagi teman-teman yang penasaran dengan pengalaman Kakak Ara sebagai novelis, yuk pantengin video kami. Kakak Ara, untuk perdana Kakak Ara memulai menjadi seorang novelis tuh bagaimana tuh Kak? Awalnya itu waktu tahun 2019, itu kan hari itu COVID-19 kan. Nah, itu kan gabut. Jadi pembelajaran juga daring, nggak tahu ngapain nih. Terus tiba-tiba teman aku tuh saranin untuk aku nulis novel di platform Wattpad hari itu. Jadi awalnya nulis iseng-iseng doang, lama-lama kayak jadi hobi gitu, jadi ketagihan, jadi nulis terus sampai akhirnya bisa terbitin buku. Berarti itu awal mulanya Kakak masih jadi seorang siswa sampai jadi seorang mahasiswa. Masih kelas 3 SMA hari itu. Kalau untuk siswa tuh kan berarti banyak tuh pelajaran-pelajaran yang kadang numpuk gitu kan. Cara Kakak sebagai seorang novelis yang mengatur waktu Kakak itu gimana Kakak? Sambil nyelingin untuk buat novel. Nah, jadi waktu daring itu sebenarnya nggak terlalu padat. Kalau misalnya pun ada tugas kan bisa cari. Kebanyakan tugas yang buat makalah itu kan bisa dari Senin sampai Jumat. Sabtu Minggu tuh rata-rata karena libur, di situ kami nulisnya waktu malam biasanya. Dari jam 7 sampai jam 10 malam mulai nulis. Karena ide itu datangnya waktu malam biasanya. Jadi waktunya itu malam. Nggak ada tugas, tetap malam tuh nulis. Kalau ada tugas tuh biasanya kerjain siang atau subuh gitu. Subuh juga dibuat juga ya, saling gitu. Karena mungkin sudah hobi ya. Iya, terus kan nggak nulis ini tuh sebenarnya kalau udah hobi nggak berat. Jadi kayak 1.500 kata itu sejam atau setengah jam udah selesai, asalkan udah ada yang namanya outline terlebih dahulu apa yang kita tulis idenya. Jadi itu mudah kalau tinggal nulis aja. Untuk perkumpulannya tuh ada nggak sih Kak? Kan nggak mungkin kita tuh nulis tapi kayak kita nggak ada temen kayak perkumpulannya gitu. Komunitasnya itu ada nggak sih? Awalnya nggak ada, cuman semakin lama kan saya juga ada promosi di TikTok. Jadi ada yang ajakin nih buat gabung ke dalam GC di WA yang isinya penulis-penulis semua. Nah, akhirnya saya join di situ. Di situ saya dapat berkomunikasi awalnya tuh sama pembaca dulu. Terus ada nih author gini-gini saling follow di Instagram. Nah, dari situ dapat teman dari Instagram rata-ratanya. Kalau misalnya dari WA itu bermula dari teman-teman pembaca aja gitu. Itu kalau semuanya kan Kakak buat novel tuh kan. Waktu awal-awalnya tuh susah nggak sih Kak untuk pembuatan novel itu? Nah, kalau misalnya nulisnya atau yang jadi novelnya? Kalau jadi novelnya beda lagi, yang nulisnya beda lagi. Yang bisa dijelasin tuh dua-dua itu Kak. Kalau di Wattpad itu kan ada sistemnya, kita pertama pilih dulu judul. Siap judul kita buat covernya. Siap buat covernya, kita buat deskripsinya. Tentang apa nih cerita kita? Setelah kita buat deskripsinya, tinggal kita buat per babnya dan kita up satu persatu kayak gitu. Kalau misalnya untuk novel, ini tuh buatnya di Word.
Jadi setelah Harus reward dulu. dipinang dulu sama penerbit. Kalau ada penerbit yang minang, kalau kebetulan aku dipinang penerbit, terus baru deh pindah ke Word itu dari bab 1 sampai N. Terus ada perbedaan antara di Wattpad sama novel, itu ditambahin di novel biasanya. Di Word itu ditulis. Kalau di Wattpad itu kan kita tuh nggak mudah tuh Kak dapet kayak pembaca setia gitu. Kadang kan orang tuh suka kabur-kaburan, apalagi kalau kita nggak update tepat waktu gitu. Cara Kakak untuk biar pembaca ini nggak kabur tuh gimana menurut Kakak? Kalau aku pribadi aku promosi di WA, aku promosi di TikTok, aku promosi di IG, aku promosi. Jadi cerita kita nggak tenggelam gitu. Setiap kali up ada aja yang aku up ke TikTok gitu. Kalau FYP kan semakin banyak yang datang ke cerita kita. Ada memang pembaca itu nggak netap, dia ada yang pergi, ada yang datang gitu. Jadi untuk mengantisipasi banyaknya yang pergi, aku promosi, perbanyakin promosi sih. Jadi kalau semuanya kan Kakak ini udah nerbitin beberapa novel tuh kan untuk apa namanya apa namanya kayak nerbitinnya jadi buku tuh gimana tuh? Seperti yang aku bilang tadi tuh, aku nulis nih, terus ceritaku rame. Penerbit ngeliat hal itu, terus dia nge-DM aku, nge-DM di Instagram, mau nggak kalau misalnya buku kamu yang judulnya ini kami yang terbitkan gitu. Setelah aku tanya-tanya sama orang bagaimana tentang penerbit ini, branding penerbit ini, akhirnya aku terima. Nah setelah diterima itu ada yang namanya proses naskahan, itulah yang di Word tadi tuh dari awal sampai akhir. Terus ada editing naskah, itu diedit sama editornya. Setelah itu kami bakal berkomunikasi tentang mau cover seperti apa, semuanya diomongin dan di layout sama tim mereka. Pokoknya penerbit tuh kayak kita juga nih kayak ada tim gitu, yang layout siapa, yang editor siapa gitu, yang untuk covernya, ilustrator covernya siapa, itu udah dari tim penerbit. Kita diminta untuk aktif aja dalam komunikasi gitu. Berarti setiap novel yang udah diterbitin itu kan Kak itu udah harus novelnya itu udah siap semua atau masih itu bersambung gitu? Kalau tergantung, kalau misalnya kalau penulisnya mau buat sequel atau prequel itu tuh bisa bersambung-sambung gitu. Tapi kalau aku ini cuma satu gitu, satu cerita satu penerbit. Ini kebetulan dua-dua buku aku ini beda penerbitnya gitu. Tapi kalau untuk ini ya, kalau dibilang lebih ke karakter nih, bagaimana cara kakak tuh menghidupkan sebuah karakter di novel atau webtoon kakak? Kalau misalnya karakter itu kan ada yang namanya antagonis, protagonis dan lain sebagainya. Nah, kalau novel aku yang pertama yang I The Good Girl ini itu di sini tuh aku buat ceweknya itu si Aleta ini cewek yang apa ya, nggak menye-menye gitu, yang berani lawan kalau dia dibully. Sementara dua cowoknya ada yang humoris, ya, si Kevin humoris, terus si Alaska ini dia cowoknya dingin. Jadi kita harus punya ciri khas nih gimana si Alaska ini ngomong, Aleta ngomong gimana, dan Aluna ngomong gimana, Kevin ngomong gimana. Jadi ada ciri khas sendiri. Kalau orang friendly kan dia suka heboh gitu kan. Nah, kalau misalnya si Aleta ini dia ngomong secukupnya. Begitupun sama Alaska. Cuma Alaska ini lebih irit ngomongnya daripada Aleta. Iya, cowok cool, cowok S lah. Itu yang ya wetpad lah, cowok-cowok wetpad kan tau lah Kak, yang impian sekali, yang cool yang ganteng gitu. Kalau untuk novelan kakak ini karakternya tuh terinspirasi nggak sih dari seseorang jadi kayak dibuat novel atau webtoon gitu? Iya, sebenarnya iya, tapi nggak 100% aku ambil dari RL gitu loh. Ada yang kumodifikasi, misalnya kayak sebenarnya ini satu orang sih yang jadi inspirasi aku gitu. Satu cowok ini, cuman cowok ini tuh kadang-kadang dia ada sifat sweetnya, ada yang dia terlalu cueknya, dan ada yang kadang-kadang dia terlalu friendly gitu. Jadi memang satu orang ini bisa menjadi dua orang di cerita aku. Jadi nggak full dia gitu loh. Aku terinspirasi dari dia. Terus kayak kalau untuk ceweknya aku lihat nih temanku ada yang keren banget kata-katanya atau sifatnya. Jadi aku ambil dia sifat dia sebagian untuk jadi karakterku. Atau ada yang aku benci, aku jadikan dia antagonis di ceritaku gitu. Udah berapa novel sih kak yang udah kakak publish sejauh ini? Oh kalau publish itu tuh ada 6. Tapi yang udah terbit itu baru 2. Yang ini ya kak? Ya, yang ini yang baru hasil... terbit. 2 lagi on the way. Karena kuliah kan, jadi nggak terkejar naskahannya. Ini untuk terbitannya berbeda-beda atau itu sama? Beda penerbit. Kalau yang ini tuh penerbitnya Renal Love.
Yang ini tuh Quiet Books Publishing, beda-beda. Terus genrenya juga beda. Kalau ini fiksi remaja, kalau ini romance. Tuh. Mungkin teman-teman yang mau baca atau mengunjungi dari novel Kak Ara ini bisa kunjungi yang namanya I Am Good Girl, guys. Ya, ada di Dan, Shopee, ada di Shopee, ada di Gramedia. dari Gramedia, dan mungkin udah ada di kantor-kantor buku lainnya ya. Iya udah, insya Allah ada. Dan itu ada lagi guys yang My Little Husband. Kalian juga bisa kunjungi Shopee ataupun Gramedia atau yang lainnya untuk beli novel dari Kakak Ara ini. Jadi kalian bisa tahu di dalamnya ini ceritanya apa sih. Jadi kalian bisa paham isi dalam novelnya. Untuk karakternya kan tadi dari kakak sendiri, istilahnya kakak lihat sendiri. Terus tuh cara ngidupnya juga menurut kakak kan tadi seperti apa? Seperti yang kita lihat, misalnya teman kita gimana sifatnya di RL, kita ambil tuh sifat dia yang paling menonjol itu, kita jadikan tokoh kita gitu. Kalau misalnya dia cool, berarti dia hemat ngomong. Kalau dia friendly, berarti dia kalau ngomong tuh heboh. Jadi kayak gitu caranya. Biar ada ciri khas dari si tokoh ini. Jadi jangan semua tokoh kayak flat gitu, jangan. Nanti pembaca bosan. Karakternya semua sama, apa yang bedain gitu antara Kevin sama Alaska gitu. Sebagai mahasiswa nih Kak, pasti kan juga lebih padat jadwalnya daripada jadi siswa ya. Cara kakak tuh bagi waktu untuk tulis novel atau rilis yang terbaru itu gimana untuk sekarang ini? Sebenarnya kok kuliah tuh emang ganggu, memang sangat mengganggu karena tahu sendiri dosen gimana tiba-tiba ngasih tugas, kadang tugas itu disuruh print lagi, disuruh ini, disuruh itu, dan itu semua secara tiba-tiba. Belum lagi rumah aku yang cukup jauh jaraknya sama kampus. Itu kan makan waktu ya. Kadang-kadang juga waktu aku mau masuk nih, udah jalan dari rumah aku ke kampus itu 30 menit. Sampai sana dosen udah nggak ada. Harus nunggu lagi di situ. Padahal kan waktu itu bisa aku gunain untuk naskahan atau nulis novel. Tapi karena dosen seperti itu ya kita mau bilang gimana lagi. Kak, untuk inspirasi dari I Am Good Girl ini, inspirasinya dari mana sih untuk judulnya? Kalau dari judulnya itu kan ini ada gambar si cewek kan, si Aletani. Jadi si Aletani tuh dilihat sebagai cewek yang bandel, batat, nakal sama bapaknya yang kayak Cegil. Iya, cegil tapi dia cegilnya lebih ke dia pintar sebenarnya, tapi dia kalau pakai baju yang pendek-pendek, yang ketat-ketat gitu, terus kayak suka keluar malam gitu. Walaupun dia nggak main sama cowok ya, karena si Kevin ini anaknya friendly alias baik-baik aja kan. Terus dia mainin juga hati si Kevin ini gitu. Dia dikenal sebagai cewek yang barbar, istilahnya kayak gitu. Jadi tapi di lain sisi tuh dia kayak gitu tuh biar diperhatiin sama bapaknya, menyokap bokapnya karena mamanya udah meninggal. Dia pengen tunjukin kalau aku nih cewek bener-bener, kenapa aku mau dikasih perhatian, karena kebetulan ayahnya itu nikah lagi. Terus ayahnya ini lebih fokus sama Keluarga barunya. Jadi dia sengaja jadi cewek barbar itu biar diperhatiin sama keluarganya, sama ayahnya. Tapi malah ayahnya kayak, kamu itu cewek jahat, kamu tuh anak bandel gitu. Padahal dia membuktiin kalau aku tuh I'm a good girl gitu. Makanya terinspirasilah dari judul itu. Untuk isinya itu Kak bahas apa sih tentang dunia sekolahan Kak atau apa segala macam? Tentang sekolah sih sebenarnya, tapi lebih ke percintaannya gitu, percintaan, persahabatan, dan keluarga. Nah di sini tuh kan Aletha ini cewek yang terkenal cantik gitu, tapi ya itu barbar. Nah si Kevin ini dari awal udah suka sama si Aletha ini karena dilihat si Aletha ini berani, dia kalau dibully dia balas, dia nggak diam walaupun kalau ditindaskan. Jadi si Kevin ini jatuh cinta sama si Aletha, tapi Aletha ini nggak mau, tapi dikejar terus sama si Kevin ini. Nah karena si Aletha udah jenuh, akhirnya diterima Kevin. Tapi ya diterima karena kasihan aja gitu. Dia sama ini ya udah mereka pacaran, tapi hati Aletha ini nggak untuk Kevin, dia cuman kasihan doang. Sementara ada temennya namanya Zena, itu tuh suka, si Alna ini suka dia sama si Kevin, cuman terhalang sama si Aletha sahabatnya. Nah lagi kayak gini lagi berantem gini tuh, lagi masalah sekolah mereka seperti ini, datanglah Alaska ini tuh kakak tirinya Aletha, Kakak tirinya dari Aletha yang suka juga sama Aletha gitu. Ada trauma gitulah. Nah si Alaska ini mau ngebalas trauma dia itu, yang dia Alaska ini tahu kalau misalnya orang tuanya atau mamanya itu ada niat buruk ke Aletha, tapi Aletha nggak tahu. Aletha taunya mama tirinya baik.
Nah, si Alaska ini malah ngedukung apa ya? Si Aleta. Dukung Aleta ini untuk pergi. Jangan deket-deket sama mama kandungnya si Alaska ini. Yang selebihnya nggak bisa aku ceritain, nanti spoiler. Pokoknya ini tentang trauma, percintaan, persahabatan. Sedikit teman-temannya yang mungkin penasaran sama novelnya bisa dibaca dan dibeli ya guys. Dan untuk My Little Husband ini Kak, inspirasi judulnya tuh dari mana? My Little Husband ini kenapa My Little? Karena itu artinya suaminya berondong. Jadi si Nazra ini tuh semester 4, suaminya itu maba. Mereka tuh nikah karena insiden gitu. Insiden lebih ke seuzon orang sih. Mereka kegerebek tapi mereka nggak lakuin apa-apa. Tapi mereka kegerebek karena si si Rafka ini orang yang terpandang, si Rafka dari keluarga terpandang. Jadi mereka dinikahkan gitu untuk menghindari fitnah-fitnah yang terjadi gitu loh. Jadi mereka nikah. Nah, si Nazranya ya senang-senang aja karena ini si Narafka itu crush dia. Memang udah suka dari awal. Cuman masalahnya si Narafka ini belum mau putusin pacarnya. Jadi selama dia udah nikah nih, udah sah sama Nazra, tapi dia tetap main belakang sama pacarnya. Gitu. Teman-teman kawannya berarti kayak belum tahu kalau bahasanya si siapa tadi? Si Najra tadi udah menikah ya? Sebenarnya pacarnya si Narafka ini tahu kalau misalnya cowoknya ini udah nikah, cuma dia nggak nerima. Jadi dia ngajak untuk main di belakang aja. Gitu, Narafka. Dengar-dengar tuh Kak, nama Najra itu terinspirasi dari kawan dari mahasiswa sendiri ya? Iya sih, dari nama teman kelasku. Namanya Nazra Savaniera Afgiaska dan aku udah izin juga sama dia. Memang ketiplek itu nama dia, bukan nama yang namanya Wattpad-able kan. Kayak orang tua mana pada tahun segitu kasih nama anak Nazra Savaniera Afgiaska gitu. Tapi memang itu ada dan ada di absen nama dia itu, jelas itu nama dia gitu. Kalau untuk promosi dari novel ini Kakak pakai akun apa aja sih Kak? Aku pakai TikTok, aku pakai IG. Kebetulan ada tuh nama TikTokku yang ZHRNI_SLS Bila itu udah 60.000 pengikut di sana. Kalau misalnya IG itu Wattpad Ara A-nya 3 itu juga di sana udah 25.000 pengikutnya. Jadi aku fokusnya promosi di kedua platform itu. Kalau untuk pengikut itu antusias nggak sih Kak kalau Kakak pas post kayak video-video gitu? Iya antusias, bahkan ya orang yang nggak ngerti tentang Wattpad atau alternative universe pun kayak bocil-bocil kematian itu ikut komen gitu, Kak rek dong namanya diganti sama Markona sama siapa gitu tuh mereka nge-request padahal kan kayak woi ini baca lo ceritaku bukan nge-request. Mungkin karena videoku banyak yang mereka kira kayak bisa request nama dia sama pacarnya padahal enggak gitu. Untuk pembuatan videonya itu Kakak ambil dari video kayak kebanyakan orang sih yang saya tahu ya kan itu ambil dari mungkin dari drama Korea atau apa cuma diganti nama atau dikasih kata-kata. Kakak buat promosi begitu juga atau hal yang lainnya lagi? Ada banyak sih, ada jedak-jeduk juga kalau untuk gambarnya. Untuk gambarnya aku pakai yang ada di Pinterest kan. Terus kalau misalnya potongan dracin aku rasa ada yang cocok, drakor ada yang cocok, jadi aku ambil juga itu. Terus tapi kebanyakan ini yang kan ada tuh couple-couple yang sering bagiin keseharian mereka sebagai couple goals gitu, itu juga aku pakai untuk promosi. Ada juga kayak AU potongan chat-chat itu juga aku pakai untuk promosi. Jadi random aja sih Kak gitu. Untuk awal pembuatan video sama akun tuh kan nggak hal yang mudah tuh Kak bagi Kakak, itu gimana tuh awal mudanya narik para pembaca itu terus biar penasaran orang itu akan novel Kakak? Kalau aku kayak ya itu aku buatin promosi tadi itu dan walaupun yang nonton awalnya tuh kayak 300-an 200 orang gitu, tapi aku nggak putus asa, aku up terus sampai ada video aku yang tembus. Kalau sekarang rata-rata video aku tembus 20.000, bahkan ada yang 6 juta 10 juta itu ada. Karena ya jangan berhenti aja sih menurutku. Kalau misalnya kita berhenti kita nggak tahu nih video yang mana yang bakal berhasil. Maka dari itu ya menurut aku jangan pernah putus asa, seberapapun viewsnya jangan berhenti karena kita nggak tahu titik tertingginya itu di mana dan kapan gitu. Untuk orang-orang sekitar ini gimana tuh Kak tanggapannya bahwasannya mereka tahu bahwasannya Kakak ini menjadi seorang novelins? Teman Iya, atau orang-orang sekitar Kakak tuh
mau teman, mau kalau keluarga tanggapannya gimana, kalau teman tuh setelah tahu itu gimana responnya? Kalau misalnya keluarga mereka tuh awalnya kan nggak tahu. Mhm. Awalnya dilihat ini kenapa ini anak main HP mulu gitu, bukan belajar kan. Alhamdulillahnya walaupun main HP mulu kan dari sana uangnya. Jadi, awalnya memang semuanya nggak tahu. Taunya aku main HP 24 jam di dalam kamar, nggak nyuci piring. Padahal udah nyuci tapi dilihatnya waktu main HP kan. Terus datang dong kontrak. Di kontrak itu kan ada yang dibilang royalti atau gajian. Gajiannya kapan, dapatnya berapa. Di situ orang baru tahu, oh ini anak nulis ternyata. Jadi aku kasih kontraknya ke mama aku, ke ayah aku, bahkan ke om-omku untuk dibaca gitu karena kan pertama kali kan. Jadi dibaca, oh baru deh di situ setelah udah terbit mereka merasa bangga gitu. Karena udah ada kan buktinya, oh aku nih nggak main HP doang, aku nulis loh dari sini juga. Aku bayar uang kuliah pakai duitku sendiri juga dari nulis novel ini. Jadi mereka kayak, oh keren ya gitu. Bahkan adik-adikku tuh jadiin aku panutan, adik sepupu gitu. Kalau dari teman-teman penulis ya mereka karena sama-sama penulis mereka bangga juga. Begitu juga sama teman-teman RL aku yang kayak, ih Caca tiba-tiba bisa nulis ya gitu. Bahkan ada yang baru tahu kayak gitu, tulisin kisah aku sama pacarku dong kayak gitu. Malah dapat inspirasi Malah gitu. dapat request, malah kayak masukin ini dong ke cerita kamu gini-gini gitu-gitu. Jadi rata-rata keluarga, teman semuanya mendukung. Bahkan kalau misalnya aku main HP aku bilang aku nulis dulu ya, jadi nggak diganggu. Memang berarti kayak memoris itu ya. Udah di support. Kalau untuk tantangan kakak sendiri menjadi seorang novelis itu apa sih kak? Tantangannya yaitu waktu terus haters gitu, karena followers yang segitu alhamdulillah itu menurut aku udah sangat banyak, dan itu tuh nggak sering banget aku dapet DM yang nge-hate gitu bilang cerita kamu mirip sama cerita ini ya, kamu ngeplagiat ini ya, padahal nggak ada bukti, cuman untuk jatuhin mental orang. Terus kayak misalnya aku buat video apa gitu tuh mereka komen ini kok videonya kayak gini sih, nggak sesuai sama yang diisinya, padahal udah jelas-jelas itu video cuman untuk narik aja untuk promosi, tapi kan mereka nggak ngerti gitu. Jadi memang resiko sih kalau misalnya dengan followers segitu ada banyak haters yang datang tuh. Terus sampai ada yang bawa-bawa ke RL juga, kayak ini penulisnya di RL gimana ya gitu. Kebetulan pernah aku nulis cerita ini di Wattpad tuh aku taruh 17 plus gitu. Nah aku pernah nge-up foto aku sendiri, foto muka aku sendiri, dan mereka kayak ini kenapa autornya masih SMA tapi udah nulis yang 17 plus, mereka kira aku di bawah umur. Itu tuh sering kayak gitu Karena mukanya nggak tahu tapi mereka ngiranya kayak gitu, padahal pada dasarnya ya aku udah segitu umurku gitu kan, nggak mungkin juga aku foto KTP terus gitu. Tapi itu balik lagi ke mereka mau percaya atau enggak. Kita tugas kita nulis untuk yang suka aja, yang nggak suka ya itu urusan mereka. Begitu ya kak. Kalau semuanya untuk Wattpad nih kak, pasti kan itu ada jadwal publishnya tuh. Itu kalau kak di hari apa aja sih untuk publishnya? Kalau aku nggak pakai jadwal kayak gitu sih, aku pakai target. Misalnya setelah aku up nih, kalau vote-nya 2K atau vote-nya 1K aku update. Nah kalau udah terpenuhi itu maka aku akan keluarin tabungan up-ku untuk up di hari itu, nggak pakai hari gitu. Berarti lihat itunya ya? Apa lihat up-nya itu ya? Lihat voting. votingnya. Jadi kan kakak bilang ada membahas mengenai kayak inspirasi dari seorang pria. Itu inspirasi dari siapa sih kak? Sebenarnya prianya, aduh harus banget dibahas nih. Bisa dibahas juga. Cuma satu orang. Inisialnya tuh kita sebut aja dia F. Hadir. Nah, jadi aku udah kenal dia dari SD. SMP terus kontak, SMA deket lagi. Satu sekolah? Enggak, dia pesantren. Oh dia pesantren. Jadi semuanya lewat HP gitu. Kalau dia pulang dari pesantrennya dia pasti ngechat gitu. Dia dekat sama rumah? Enggak, jauh. Jadi kayak tiba-tiba aja dia ngechat lagi karena kan ada grup alumni MIN. Nah dia ngechat dan dia langsung kayak apa kabar sahabat aku gitu kan. Ini siapa? Pacarmu gitu. Emang anaknya ya kayak Kevin lah, dia berani. Cuman kalau misalnya di waktu-waktu tertentu dia cuek gitu, kok nggak dicat sama anak ini, rupanya ada masalah dia kayak gitu. Jadi ya dari dia sih awal mulanya itu karena
dari aku Min, dia sebenarnya dia tuh gimana ya, ada mungkin 3 orang yang suka sama dia waktu Min, dan aku kan suka sama dia. Aku suka sama dia sadarnya waktu dia udah pergi. Ini masih ruang lingkup teman, nggak saudara? Enggak saudara, temen lah, temen. Teman, memang teman dari Miss ya tadi? Dari Min, Oh, dari Min. Min, dari SD lah, tingkat SD lah. Jadi kayak temennya juga kami jarang satu kelas gitu. Tapi entah kenapa kalau misalnya aku lagi duduk di mana di depan kelas, dia duduk di situ, dia ngomong apa kabar gitu-gitu. Dia memang kayak gitu. Sementara di lain sisi ada banyak cewek yang suka sama dia. Itu banyak. Dia kenapa banyak yang suka? Mungkin dia masuk standarisasi cowok ganteng di Aceh ini. Iya, karena pertama dia kulitnya putih, hidungnya mancung, alisnya tebal, minus pendek. Pendeknya juga kayak 167 gitulah. Kalau sekarang kayak kalau dulu dia masuk ke dalam kategori pendek, tapi cuman dia ganteng gitu. Jadi banyak cowok banyak cewek kok cowok sih. Banyak cewek yang suka sama dia. Bahkan ada juga satu cewek itu sama-sama F kayak dia. Namanya tuh couple banget. Dan si cewek ini ngejar dia mati-matian. Dari kecil? Dari Min sampai bener, dari Min sampai SMA itu cewek ini ngejar dia. Cewek ini ngejarnya secara ugal-ugalan. Dia cegil. Dia ngechat lewat Line, Instagram, Facebook. Kalau Facebook pasti Messenger ya. Iya, Messenger. Iya, pokoknya dia ngechat dari segala hal. Pokoknya dia nanya kita ini apa, padahal kalau kata si cowok ini dia nggak suka sama cewek ini. Terlalu barbar banget. Iya gitu. Dan si cowok ini tuh dulu tuh sering dibilang kalau pacaran sama si cewek ini, tapi dia nggak pernah ngakuin si cowok ini. Maksudnya si cewek ini ngakunya dia tuh pacarnya cowok ini, tapi cowok ini nggak ngakuin bahwasannya itu pacarnya. tapi nggak nolak juga, kayak HTS pada masa cinta monyet, tau nggak? Nah, karena dikejar-kejar mungkin ya. Iya, karena kayak kasihan. Terus memang cewek ini cantik tau, kayak kenapa nggak dibalas kayak gitu kan. Terus si cewek ini sampai ngechat, terakhir kali cewek ini ngechat cowok ini tuh pada kapan ya, waktu aku SMA. Aku dapat nih SS dari si F ini. Cewek ini panjang lebar itu bisa jadi cerpen itu kalau dia curhat, kenapa F kamu gini sama aku, udah aku udah nungguin lama-lama, ya udahlah sampai sini aja, padahal mereka nggak ada hubungan gitu. Dan itu semua si F ceritain sama aku, bahkan ke cerita yang keluarga pun cerita sama aku. Pada saat itu aku nggak ada rasa suka sama dia, cuman si cowok ini entah kenapa ya, kalau misalnya nih aku balas chat dia lama, dia kira aku nggak ada kuota. Dia datang ke rumah aku, dia bawa uang atau dia bawa kupon, dia kasih, ini balas chat aku ya. Dia effort kayak gitu. Effort banget sebenarnya. Pokoknya dia tahu kalau cewek kayak kamu kan nggak bisa ditanyain lagi ngapain, udah di mana dan bla 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 bla. Jadi dia nggak nanya kayak gitu. Dia langsung kayak curhat, aku mau curhat nih tentang keluarga aku. Nah itu baru aku mau ngomong sama dia. Tapi kalau masalah kamu lagi apa, yang modus-modus cowok itu tuh aku nggak balas, dan dia nggak nanya itu. Dia semua deep talk gitulah. Jadi isiannya itu deep talk semua, tapi aku nggak suka sama dia. Nah suatu hari itu banget bertemu sebelah. Iya, satu hari HP ku rusak. Terus kayak aku beli HP baru, dan yang pertama kali aku chat kan dia, save ya Zahrani kayak gitu. Oh oke, pacarmu selalu nge-save-mu kok kayak gitu. Dia selalu kayak gitu. Dan dia di grup kelas, di grup Min itu, dia ngakuin kalau misalnya kalian kenapa diam-diam aja, kenapa nggak ajakin sahabat aku si Zahrani ini ngomong gitu. Dia ugal-ugalan juga gitu, tapi dia nggak pernah bilang aku suka sama kamu, nggak pernah. Itu nggak pernah. Terus terakhir kayak aku bilang sama dia, aku nggak mau pacaran gitu. Oh ya udah gitu, dia ngerti karena dia coba pesantren. Terus dia ngomong, kalau misalnya ada yang mau kayak mana, kata dia kan. Ya aku tolak siapapun orangnya. Ditanya sama dia, iya siapapun orangnya. Terus oh ya udah kayak gitu, kalau nanti aku ada pacar, aku kenalin samamu ya, kata dia gitu kan. Oh enggak, kalau kayaknya niatnya kayak mau ini gitu ya. Iya biar tetap temenan kan. Oh enggak, kalau misalnya kamu suka sama cewek, jangan pernah lagi chat aku sama sekali, jangan pernah chat sama sekali. Itu perjanjiannya ya. Kalau kayak mau jadi kawan aku, kalau nggak mau ya udah, dari sekarang aja kita nggak usah berkawan. Gitu kan. Sadis banget. Terus udah tahun 2021, ternyata dia dekat sama cewek. Udah dia ngomong sama aku, jangan jauhin aku dulu lah, aku nih lagi deket sama cewek ini. Aku bilang kayak nggak mau kayak gitu, tapi dia tetap chat, tetap aku balas, tapi aku balasnya cuek. Bahkan aku kasih tahu dia cara deketin cewek itu belum suka, aku sama dia belum suka.
Terus Jadi sekarang udah suka. sekarang udah, masalahnya sekarang udah 2 tahun ya, pokoknya tahun aku baru sadar suka sekarang. Itu 2021, ini 2024 ya. Iya. Aku baru sadar 2024. Dan awalnya aku 3 tahun itu nggak nge-stalk dia sama sekali. Nggak nge-stalk sama dia sama sekali. Tiba-tiba temanku SS SG dia dan kirim ke aku, dan itu tuh dia lagi sama ceweknya. Di situ aku baru sadar kayak, Sedih banget. iya kan, ya udahlah. Jadi itulah kenapa aku suka sama cowok ini. Aku baru sadar karena waktu bulan puasa aja ini udah ngalahin orang pacaran. Mungkin kami nggak tidur, kami cerita deep talk tuh dari malam siap terawih Sampai subuh. sampai subuh. Hebat banget. Iya kan, bahkan orang pacaran dia sleep call, puasa putus kan kalau kami nggak tetap chat. Terus ya udah situ ngomong, dan isinya memang hidup kami tuh deep talk. Dia ceritain pesantren itu kayak mana, aku ceritain dunia luar itu kayak mana gitu. Itulah kayak gitu. Terus dia ya itu effortnya dia yang kalau misalnya aku lama balas tuh dia pasti beliin aku voucher tuh paket di telepon gitu. Dia nonton. Nah, karena orang pacaran kan nonton pergi gitu kan, jalan mana. Ini karena jauh, pesantren dia di Sigli, Betelik tuh daerah mana sih? Pokoknya Betelik. Dari Semalanga situ. Dia nonton ada aplikasi yang kita bisa nonton berdua gitu loh. Oh, iya. Cuma bisa dengar suara. Dia maksain download itu, dia nonton di mana gitu. Pokoknya sembunyi lah, jangan ketahuan sama ustadznya untuk nonton sama aku, kayak pokoknya kayak gitu. Nah, baru aku sadar effort ini cowok sekarang aja, dulu kayak nggak butuh gitu. Sekarang baru kecarian, karena nggak ada cowok yang kayak gitu. Nggak ada rata-rata cowok. Kalau aku tipe orang yang susah di chat gitu. Kalau dekat sebagai teman bisa, tapi kalau dekat untuk pacaran susah. Aku susah suka sama orang. Sekalinya aku suka, itu berarti udah suka kali gitu loh. Betul. Yang sekalinya udah suka tuh suka kali, betul. Keinget-inget gitu. Tapi nggak bisa aku bilang iya juga sama cowok lain, karena ternyata aku cari cowok ini ke dalam cowok lain. Jadi makanya apa disebutnya? Gabung. Iya, jadi makanya lebih baik gak usah gitu, karena cowok-cowok lain nggak ada yang se-effort dia, belum pernah aku ketemu gitu. Sampai bukunya udah dipublish baru sukanya sekarang ya. Terus juga waktu magang, dia tuh waktu dia umur 20 dia punya adik bayi. Jadi dia cerita sama aku dia punya adik bayi dan lain sebagainya gitu kan. Tiba-tiba dia punya pacar, kami kan nggak chatan lagi kan. Aku magang, ayahnya kerja di kantor itu. Tiba-tiba di kantor aku magang, dan ayahnya tahu, Zahrani dipanggil gitu, tahu. Memang keluarga tahu aku. Terus tiba-tiba adik bayi itu, karena aku nggak sadar ya, udah 3 tahun nggak chatan sama dia, udah lari-lari, udah ngomong gitu. Itu mukanya mirip dia, makanya keinget dia lagi. Jadi dari magang tahun kemarin sih keinget dia, tapi mau ngerasa sukanya waktu sekarang. Berarti Gitu. di 2024. Iya, dan nanti buku ketiga juga tentang dia, kayaknya tentang dia semua deh. Ini Kak, spill judulnya dong. Oh, yang betul-betul mirip sama kisah kami itu ada ceritanya Laut dan Senja, itu AUIG. Itu bacanya di IG. Oh, bacanya di IG. Itu alternative universe, kayak cetan-cetan gitu. Yang kita bacanya biasanya di Twitter ada, di TikTok ada, tapi aku fokusnya di IG. Dan udah end juga. Kalau yang mau baca mampir ke IG aku ya. Nah, bagi yang mau lihat cerita Kakak Ara dengan cowoknya Enggak ada aku situ. bisa dilihat ya guys ya. Untuk pesan-pesan untuk para novelis ini menurut Kakak apa nih? Ada nggak pesan-pesan untuk para novelis terbaru? Oh, pemula. Oh, menurut aku yang sekarang kan emang udah sengit banget persaingan menulis ini. Menurut aku kalau kalian ngerasa kalian bisa gitu, bahkan aku sering jumpa anak SD loh nulis AU, dan itu udah berjuta-juta yang baca. Jadi kita nggak tahu kesempatan yang mana yang bakal bikin kita naik. Jadi kita coba aja apapun yang kita rasa aku bisa. Coba aja, jangan berhenti cuman gara-gara loh kok udah aku nulis kok nggak ada yang baca gitu. Tapi kamu harus introspeksi diri. Aku udah nulis, mungkin aku kurang promosi, mungkin tulisanku kurang menarik. Jadi gimana nih cara menariknya? Jangan berhenti kayak ngestop, ya udahlah nggak ada yang baca ya sudah gitu. Jadi harus berani. Kalau misalnya nggak berani pakai nama sendiri, ya udah pakai nama orang aja dulu, pakai nama pena, nama pena gitu. Apa yang kamu suka, misalnya kayak Maca, kan banyak tuh nama penulis yang disamarkan gitu. Iya, contohnya kayak Gemini, kayak Baby Maca, kayak apapun
bebas aja gitu. Karena kamu nggak mau orang kenal kamu sebagai diri kamu, ya udah kenal aja nama penanya. Jadi berani mencoba dulu. Kalau udah coba, nikmati prosesnya. Jadi bagi novelins yang baru permula untuk menulis novel, bisa ambil pengalaman dari Kakak Ara. Tak tahu ternyata waktu begitu singkat ya guys. Mungkin sekian dulu podcast dari kami. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada Kakak Ara. Dan bagi teman-teman semoga bisa ambil pengalaman atau pelajaran dari podcast ini. Dan kami minta maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Udah kan?